dalam pengalaman saya atau dalam kehidupan saya tidak terlalu banyak gitu ya mengalami gitu ya soal ketidaksetaraan ini gitu. Tetapi begitu masuk ke Yapika, saya mesti melakukan penelitian gitu ya yang juga perlu memahami prinsip-prinsip tersebut, value tersebut gitu ya. Nama saya Francisca Fitri, atau di dunia kerja saya biasa dipanggil Iko. Saya bekerja di satu NGO nasional yang bernama Yapika, atau sekarang juga dikenal sebagai Yapika ActionAid. Kami bekerja di seluruh wilayah Indonesia untuk beberapa isu gitu ya. Jadi kami bekerja untuk pelayanan publik, kemudian untuk penguatan organisasi masyarakat sipil. Kami juga melakukan advokasi untuk perlindungan civic space. Saya masuk Yapika tahun 2002 gitu. Sekarang sudah 22 tahun. Sebelumnya saya bekerja di satu perusahaan gitu ya, di food manufacturing product gitu. Tetapi saya merasa bahwa bekerja di satu perusahaan itu seperti bukan yang saya inginkan gitu. Jadi ya saya mencari peluang yang lain, dan kemudian ketemu dengan Yapika. Saya bekerja di Yapika dan saya mencintai organisasi ini gitu ya, termasuk juga seluruh yang dilakukan oleh Yapika sebagai sebuah organisasi non-profit gitu. Jadi di masa awal saya masuk ke Yapika itu juga bukan yang mulus gitu ya. Struggle-nya itu juga banyak karena mendalami dunia sosial itu juga menurut saya juga sulit gitu ya dengan background ilmu yang saya miliki gitu. Saya kuliah S1 itu biologi, saya kuliah S2 itu teknik lingkungan. Sebelumnya semuanya tuh eksak pasti gitu ya, bisa dihitung. Saya bekerja di perusahaan itu juga semuanya berbasiskan hal-hal yang bisa dihitung gitu ya, bisa menggunakan program-program yang dibikin di komputer. Sementara ketika masuk ke Yapika itu tidak bisa gitu, karena kita berhubungan dengan manusia, kita berhubungan dengan komunitas-komunitas. Ada hal yang perlu dipelajari kembali gitu, terutama sebenarnya value gitu ya, value yang hidup di sektor masyarakat sipil gitu, termasuk soal gender equality gitu yang menurut saya itu juga bukan hal yang mudah. Dalam pengalaman saya atau dalam kehidupan saya tidak terlalu banyak gitu ya mengalami gitu ya soal ketidaksetaraan ini gitu. Jadi lahir di keluarga di Jawa gitu ya, yang sebenarnya soal ketidaksetaraan kalau di masa saya juga tidak terlalu kelihatan, di keluarga juga nggak terlalu kelihatan. Tetapi begitu masuk ke Yapika, saya mesti melakukan penelitian gitu ya, yang juga perlu memahami prinsip-prinsip tersebut. Kemudian kalau bicara tantangan yang lainnya itu adalah cara kerja yang berbeda. Waktu itu saya sebenarnya suka itu karena banyak peluang untuk menulis gitu, karena saya masuk ke Yapika itu sebenarnya sebagai peneliti gitu. Saya sebagai peneliti untuk penelitian masyarakat sipil gitu ya di sektor ini. Saya itu sebagai peneliti itu juga memahami metode penelitian sosial, itu juga salah satu hal yang sangat berbeda gitu ya. Hal lain yang sebenarnya saya juga saya pelajari gitu ya, atau juga jadi struggle waktu itu, cukup banyak ini ya terms atau language yang berbeda. Tantangan penggunaan berbagai istilah yang beda itu bukan hanya dulu, tetapi sampai sekarang itu masih gitu ya, singkatan yang berbeda, istilah yang berbeda, itu juga menjadi tantangan yang bukan besar gitu, tetapi juga satu hal yang kadang menghambat kerja gitu. Yang dasar banget istilah advokasi, kemudian komunitas. Kita tahu komunitas itu apa, tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksudkan komunitas di dalam dunia kerja saya, itu juga hal yang bukan hanya bisa dibaca dari buku, tetapi juga betul-betul harus dicari kita lihat sendiri gitu ya, di lapangan itu seperti apa gitu. Itu sebenarnya kan soal bagaimana kita berkomunikasi. Jadi tantangan soal penggunaan istilah
yang spesifik di dunia kita itu juga ya saya juga menghadapi tantangan itu, dan sekarang sebenarnya tetap ada gitu tantangan seperti itu gitu yang perlu diatasi bareng gitulah. Ketika berada di Yapika, saya mempelajari banyak hal dan saya menemukan bahwa bekerja di sektor non-profit itu kita akan bisa juga membuat karya gitu ya. Dan saya merasa ketika orang bisa menulis, itulah warisan yang akan bisa kita tinggalkan gitu ya. Saya merasa di sektor ini kita akan bisa membuat legacy gitu ya, legacy sebuah tulisan yang akan bisa dibaca orang kapanpun gitu sampai jauh ke masa depan. Dan sebenarnya dari situ kita juga akan bisa mewarnai pemikiran-pemikiran terkait dengan masyarakat sipil. Kita bisa juga mempengaruhi cara-cara kerja maupun intervensi orang gitu ya dari tulisan-tulisan yang kita hasilkan.